Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Dianugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah mikroseismik mengenai akuisisi data mikroseismik bagian tipe sensor seismometer. Kategori sensor seismometer. Sensor seismometer secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, tipe sensor seismometer short period atau SP untuk mengukur sinyal dengan kisaran frekuensi antara 0,1 Hz sampai dengan 100 Hz dengan corner frekuensi 1 Hz. Sensor ini mempunyai respon datar terhadap kecepatan tanah untuk frekuensi di atas corner frekuensi. Sensor short period menghasilkan sinyal yang cukup baik sampai frekuensi 3 Hz. Yang kedua, tipe sensor seismometer broadband atau BB mempunyai respon datar terhadap kecepatan tanah untuk kisaran frekuensi dari 0,01 Hz sampai dengan 50 Hz. Yang ketiga, tipe sensor seismometer very broadband atau PBB mengukur frekuensi dari 0,001 Hz sampai dengan 10 Hz dapat digunakan untuk mengukur pasang surut bumi. Aplikasi dan kisaran frekuensi yang digunakan untuk studi perekaman gempa. Ya, kita lihat di sini kolom yang ini merupakan aplikasi, ya, yang kanan merupakan kisaran frekuensi dalam Hz. Yang pertama kita lihat aplikasinya untuk monitoring gempa mikro pada pertambangan mineral, ya, kisaran frekuensinya 5 sampai dengan 2000 Hz. Kemudian yang kedua yaitu aplikasi monitoring gempa sangat lokal atau gempa mikro dan induced seismicity, ya, katakanlah di sekitar bendungan atau waduk atau dam. Ini kisaran frekuensinya 1 sampai 100 Hz. Kemudian juga untuk monitoring gempa lokal yang ketiga ini itu kisaran frekuensinya 0,2 sampai 80 Hz. Yang keempat itu adalah untuk strong motion, di mana kisaran frekuensinya antara 0 sampai 100 Hz. Kemudian juga yang kelima ini untuk monitoring gempa regional, kita lihat ini frekuensinya 0,05 Hz sampai 20 Hz. Kemudian yang keenam itu untuk monitoring penyerapan gelombang seismik yang tergantung frekuensi, ya. Ini kisaran frekuensinya 0,02 sampai 30 Hz. Kemudian yang ketujuh, ya, ini adalah perhitungan energi untuk gempa teleseismik, ya. Ini kisaran frekuensinya 0,01 sampai 10 Hz. Kemudian yang ke-8 itu untuk difraksi dan scattering pada bidang batas antara mantel dan inti bumi, ya, ini lapisannya sangat dalam. Itu kisaran frekuensinya 0,02 sampai 2 Hz, ya. Kemudian yang ke-9 ini untuk studi proses dinamika pada fokus gempa, ya, ini kisaran frekuensi 0,005 Hz sampai 100 Hz. Ini kemudian yang ke-10, ya, ini studi properti kerak bumi, ya, itu kisaran frekuensi 0,02 sampai 1 Hz. Kemudian yang 11 itu untuk dispersi gelombang permukaan, ya, di mana kisaran frekuensinya itu dari 0,003 sampai dengan 0,2 Hz. Kemudian yang ke-12 ini untuk osilasi bebas bumi dan gempa slow slip, ya, atau tremor. Ini sangat long period atau low frekuensi, di mana kisaran frekuensinya itu 0,0005 Hz sampai dengan 0,01 Hz. Sedangkan tipe jaringan dan tujuan pengamatan seismik, ya, sebagai berikut. Ini kolom pertama ini merupakan tipe jaringan dan tujuan pengamatan. Kolom kedua merupakan jarak pengamatan dalam kilometer. Kolom ketiga merupakan kisaran frekuensi dalam Hz. Kemudian kolom yang keempat adalah tipe sensor yang digunakan. Yang pertama itu untuk tipe jaringan atau tujuan pengamatan gempa mikro pada pertambangan. Ini jarak pengamatannya 10 km, frekuensi range-nya 5 sampai 2000 Hz, ya. Tipe sensor yang bisa digunakan itu geofon dan akselerometer, ya. Yang kedua ini ada induced seismicity pada bendungan atau waduk dan dam, ya, di mana jarak pengamatan 50 sampai 100 km. Ini kita lihat frekuensi kisarannya itu 0,1 sampai 100 Hz, ya. Tipe sensor yang bisa digunakan itu ada geofon, ada short period dan akselerometer.
Kemudian ini yang keempat itu untuk pemantauan gunung api ya, itu jarak pengamatannya sekitar 30 km, kisaran frekuensi 0,1 sampai 50 Hz. Tipe sensornya ada geophone, ada short period dan broadband yang bisa digunakan untuk monitoring tersebut ya. Kemudian yang kelima itu untuk pemantauan stroke motion. Jarak pengamatan itu bisa sampai 1000 km, kisaran frekuensi 0 sampai 100 Hz ya, tipe sensor yang bisa digunakan itu akselerometer. Kemudian yang keenam itu untuk seismisitas lokal ya. Jarak pengamatan itu 100 km, kisaran frekuensi 0,1 sampai 100 Hz. Tipe sensor yang bisa digunakan itu ada geophone, ada short period dan akselerometer ya. Kemudian yang ketujuh yaitu untuk tujuan pengamatan seismisitas regional ya, itu sangat jauh. Kita lihat jarak pengamatan ini 1000 km, kisaran frekuensi 0,01 sampai 50 Hz ya, tipe sensor bisa semua tipe bisa digunakan. Yang kedelapan itu tujuan pengamatan seismisitas global ya, seluruh muka bumi ya. Ini jarak pengamatannya semua, ini kisaran frekuensinya dari 0,0001 Hz sampai 20 Hz. Tipe sensornya adalah semua tipe dan berdasarkan tujuan yang spesifik ya. Kemudian yang ke-9 ada survei refraksi atau biasa disebut dengan survei seismik refraksi. Itu ada jarak pengamatannya 2000 km gitu ya. Ini kisaran frekuensinya 1 sampai 20 Hz ya. Tipe sensor bisa short period maupun geophone. Selanjutnya untuk pengamatan struktur bumi secara global ya, dari lapisan kerak, mantel sampai inti, bahkan jarak pengamatannya semua itu ya, kisaran frekuensinya semua, tipe sensor itu broadband yang bisa digunakan. Kemudian juga ada untuk tujuan pengamatan pemantauan uji coba nuklir ya. Jarak pengamatan semua, kisaran frekuensi semua, tipe sensornya ada short period dan broadband. Demikian materi kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.